family and friends. Hai teman-teman teknik semuanya. Kalian pas dengerin podcast ini lagi pada ngapain sih? Cie, semangat banget nih ya yang mau jadi mawapres. Bagus, bagus, bagus. Semoga lancar dan sukses sampai nasional ya. Pertahanin terus deh pokoknya semangatnya sampai titik akhir. Nah, untuk ngebantu teman-teman dalam nyiapin diri, di sini aku, Atik, udah ngundang makhluk ciptaan Tuhan yang tercantik, manis, tapi sangar nih. Sangarnya apa? Ya tentunya prestasinya dong, bukan main nih. Wah, mbaknya ini adalah Mawapres Undip dengan setumpuk prestasi. Bayangin nih, orang-orang tuh numpuk tugas, tapi mbak ini tuh malah numpuk prestasi, guys. Bener-bener panutan ya teman-teman. Tanpa lama-lama lagi, tanpa banyak cangcingcong lagi, kita langsung aja nih, teman-teman siap-siap ya, dengar suara lembut merdu dari Mbak Mutiara Tabita Kamal. Halo Mbak Mutia. Halo Atik, Halo Mbak, gimana nih Mbak kabarnya? Mbak lagi di mana nih sekarang? puji Tuhan sehat. Aku sekarang lagi di Jakarta. Syukurlah. Kira-kira nih Mbak, em, kesibukan Mbak sekarang ini lagi apa ya? Kan sekarang lagi liburan ya kan? Bener-bener. Tapi aku aktivitasnya nih lagi persiapan kerja praktek di Pertamina Oh, RU 6 Balongan. oh, udah kerja praktik ya Mbak. Nah, ini kan tanpa lama-lama lagi nih Mbak, aku tuh sebenarnya udah banyak banget nih, udah kepo banget nih, udah mewakili teman-teman yang sebenarnya aku pun sudah sangat membara gitu ya kan. Mbak, pernah kebayang nggak sih bakalan jadi Mawapres seundip Mbak? Seundip nih Mbak. Pernah nggak sih kebayang Mbak sebelumnya? Sama sekali gak pernah kebayang sih. Karena waktu aku mahasiswa baru juga aku gak fokus untuk jadi mawapres. Nggak fokus jadi Mawapres, tapi tiba-tiba jadi Mawapres nih sekarang Mbak. Iya, Berarti kesibukan Mbak sebelum jadi Mawapres dan sudah itu pasti beda dong. Kira-kira kesibukan sebelum jadi Mawapres itu apa aja sih Mbak? kalau kesibukan aku sebelum jadi mawapres itu lebih aktif kompetisi sama organisasi. Sama lah kayak mahasiswa biasanya. Khususnya pada lomba sih. Aku tuh mulai ikut lomba pada semester 3. Karena kan pada saat itu baru mulai pelajaran offline ya di kampus. Jadi merasakan iklim riset di teknik kimia tuh yang, wah kok pada ambis ya, kayak aku harus coba juga nggak sih, siapa tahu emang sukanya di lomba kayak gitu. Ngomong-ngomong nih Mbak, makan baru ngomong nih. Mbak tuh mulai kuliah offline itu semester 3. Teman-teman nih pada nanya-nanya, sebenarnya Mbak Mutia ini dari mana? Dari fakultas apa? Dari jurusan apa? Angkatan berapa? Zodiaknya, mungkin tanggal lahirnya, mungkin statusnya ada punya pacar atau belum tuh belum Mbak jelasin loh dari awal. Aku juga kayak bertanya-tanya nih. Kalau untuk itu mungkin aku perkenalan lebih dahulu kali ya. Boleh. Perkenalkan, aku Mutiara Tabita Kamal dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia angkatan 2021. Udah, Zodiak apa Mbak, lagi zodiak, kira-kira? zodiak, zodiak. Zodiaknya Pisces, soalnya aku Widih, Maret, teman-teman. widih. Ya udah lewat ya ulang tahunnya sekarang ya. Iya, kalau bisa sih tahun depan lah ya, Atik, jangan lupa. Buat teman-teman yang dengerin podcast ini tolong ya tahun depan nih Mbak Mbak Mutia masih ada masih ada di teknik kok, teknik undip kok. Lanjut Iya. Mbak, berarti kan itu Mbak sibuk lomba ya, lomba organisasi itu sebelum jadi Mawapres. Berarti lomba-lomba yang pernah Mbak ikutin itu banyak banget dong. Apa aja sih Mbak lomba-lombanya itu? Hmm, banyak banget sih. Cuman aku mau mungkin cerita pada awal lomba kali ya. Boleh boleh Awal Mbak. karir lomba itu. Jadi tuh pada saat itu aku gak langsung terjun ke lomba yang terkait teknik. Karena kan sebagai mahasiswa baru juga pengen eksplorasi hal baru kan. Jadi aku tuh waktu itu daftar TSRA, Tanoto Student Research Award 2022 yang diseleksi terlebih dahulu 25 delegasi dari pihak Universitas Diponegoro. Nah, kalau informasinya dapat dari mana? Itu dapat dari SSO Undip. Jadi teman-teman yang denger jangan kalau masuk ke website jangan langsung next next, coba dibaca dulu siapa tahu lumayan berguna gitu. Ak- Atik adalah orang yang selalu nge-next. Skip, skip. Lanjut Mbak, terus gimana itu? Nah, puji Tuhan tuh aku jadi salah satu dari 25 delegasi itu. Itu lumayan lumayan kaget sih karena delegasi lain tuh pada angkatan 2020 sama 2019 pada saat itu.
Jadi acara tes RA itu apa sih? Tes RA ini tuh acara yang merupakan kolaborasi 5 universitas, Tik. Jadi nanti satu tim itu ada dari Undip, UI, ITB, UB, IPB. Jadi kita bukan Buset, saingan, tapi dalam satu tim itu ada 5 univ gitu. buset, Nah, banyak temen nih berarti ya. jadi aku jadi ketua tim pada saat itu, yang kita baru dikasih tahu temanya setelah buat tim. Jadi aku nggak tahu sama sekali tuh, wah ternyata ternyata tema dari lomba tersebut bukan tentang teknik, tapi ke alat peraga pendidikan yang berkualitas, kayak gitu, Ti. Gimana tuh Mbak? Udah timnya ada, tapi timnya sesuai sama temanya itu nggak sih Mbak? Selain Mbak gitu, dari kelima itu. Nggak ada yang sesuai. Contohnya deh, salah satunya dari Mhm. UI itu ada namanya Laksmi Widya. Itu jurusan kriminologi. Waduh, Terus Amiruddin dari TB itu jurusan teknologi pasca panen. Jadi bener-bener gak ada yang sama, Ti. chaos banget ya maksudnya. Tapi keren loh Mbak, Mbak sama tim tuh bisa lewatin itu gitu. Bahkan tadi aku baca di CV tuh, widih, mau aku bacain gak nih hasilnya? Mungkin boleh kali dibacain. Tadi belum gak sih? Iya belum tadi, karena emang sengaja sih sambil jalan dibahas Hmm. gitu kayak ada ledakan-ledakannya gitu. Ternyata nih, ya bentar di CV-nya itu jadi first winner, gold medal. Ya nggak sih Mbak? Gold Medal of Interdisciplinary Capstone Design Challenge. Gila tuh. Bayangin guys. Dari yang timnya sama sekali nggak ada di sana, nggak ada disiplin ilmunya di sana, jadi gold medal. Yang nggak kebayang Betul. jadi mawapres. Wah ini mah udah GG abis ini mah Mbak. Iya, jadi pada saat itu walaupun alat peraga pendidikan berbasis teknologi, kita itu tuh buat PIJAR namanya, Tik. Itu Timbul Sejarah, inovasi buku sejarah pop-up 3D berbasis augmented reality. Puji Tuhannya pada saat itu tuh ada pendanaan dari Tanoto sebesar 10 juta untuk satu tim, Wow. untuk ngembangin produk tersebut. Jadi kita bukan cuma proposal, tapi kita bener-bener buat produknya jadi, dan puji Tuhannya sampai masuk ke berita Detik pada saat itu. Wow. Nanti Keren teman-teman jangan banget lupa guys. cek ya beritanya. Wah keren banget guys. Pokoknya teman-teman harus langsung cek nih. Sambil nonton nih, sambil searching pokoknya udah mah. Selain itu ada lagi nggak sih Mbak? Lomba-lomba yang menggegerkan dunia jagat raya ini. Oh, mungkin lomba yang berkesan kali ya. Mm-mm. Nah, jadi pada saat itu kan aku merasakan euforia kemenangan pertama kali kan. Terus aku tuh Mhm. pengen coba lomba menang lagi tapi sesuai teknik sekarang. Aku mau coba yang selinear nih sama teknik kimia. Jadi pada saat itu aku memberanikan diri lagi buat bentuk tim, jadi ketua tim juga untuk lomba paper and poster IP Fest 2023 pada saat itu. Nah, Berarti itu itu papernya tentang teknik ya, Mbak? iya. Nah, ini tuh lombanya offline di ITB, dan yang bikin berkesan sih karena ini lomba pertama yang pakai bahasa Inggris, Tik, untuk presentasi dan melakukan tanya jawab. Kalinya lomba keteknikan udah susah-susah tuh, udah sangat-sangat complicated. Bahasa Inggris lagi. Iya. Bukan bukan main ini, Mbak Mutia ini memang. Gimana tuh, Mbak, waktu lomba itu kayak gimana? Wah, itu jujur aja ya, aku deg-degan banget karena itu lomba bahasa Inggris, karena kenapa aku pilih lomba itu, karena ya jujur aja aku ingin melatih bahasa Inggris aku juga kan. Mm-mm. Nah, aku coba daftar, ternyata pas di sana yang finalis 10 top 10-nya itu angkatan 2019 semua. Meanwhile, Mbak Mutia angkatan 2021. Iya, jadi beda 2 tahun, dan jurinya juga sampai tanya, "Kamu memang udah umur berapa, semester berapa, kok bisa kepikiran untuk inovasi ini?" Gitu. Ah, jurinya sampai nggak ini, nggak kepikiran. Wah, ini anak ya, masih seumuran jagung. Betul. Keren banget sih emang Mbak Mutia ini. Berarti dulu Mbak Mutia itu sibuknya lomba sama organisasi ya, Mbak?
Oke, jadi lomba yang Mbak Muti itu ada banyak ya sebenarnya ternyata ya Mbak, tapi yang Mbak highlight di sini tuh ada 2, yang tadi itu yang dari Tanauto, terus yang sama ITB juga yang English. Keren banget sih emang Mbak Mutia ini. Tapi selain itu aku kepo sih Mbak, mau bertanya-tanya nih. Tadi kan Mbak sempat nge-highlight juga yang tentang organisasi kan. Aku pengen tahu deh, Mbak ikut organisasi apa aja sih sebelum jadi Mawapres ini, kayak kesibukan Mbak itu apa aja sih Mbak? Nah kalau organisasi dulu mahasiswa baru pasti pada FOMO nggak sih? Bener Kalau kamu sendiri banget. ikut berapa organisasi? Satu, 2? Kalau sekarang sih ikut 3 ya. Dulu aku juga ikut 3 lagi, Tik. Saking FOMO-nya Kak, wah aku nggak mau ketinggalan, aku juga pengen tahu gitu. Iya, dulu aku ikut Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia (HMTK) karena itu kepengurusan gemuk, Tik. Jadi semuanya harus ikut jadi staf di tahun pertama. Terus yang kedua itu Oh. jadi LPM, staf di LPM Kinetika, itu jadi staf redaksi karena aku mau lebih tahu tentang editing CorelDRAW dan lembaga pers mahasiswa gitu sih. Sama yang terakhir itu SPI Undip SI, Social Petroleum Student Chapter gitu. Tapi Mbak, aku tuh jujur ya Mbak, dari awal tuh agak pokoknya bukan agak sih, benar-benar amazed banget. Yang pertama Mbak aktif lomba, terus yang kedua itu masih zaman Covid ya, masih daring. Terus yang ketiga, FOMO ikut organisasi itu sekaligus banyak banget. Kayak aku bener-bener bertanya, kok bisa sih ada pikiran ikut lomba gitu, kayak dari mana dapat keberanian itu, model atau alasan Mbak untuk itu tuh apa sih? Kan karena dari awal Mbak bilang, "Nggak ada sih bayangan buat aku mau jadi Mawapres," gitu. Kayak acuan pertama itu apa sih, Mbak? Karena euforia kemenangan itu sih, yang pertama kali. Terus abis itu, aku ikut organisasi SPI, Society Petroleum Engineers, itu di mana fokusnya lebih ke petroleum industry. Nah, di sana kita ditarik tuh waktu itu sama kakak tingkat, "Mau nggak coba ikut?" Tapi di sana belum ada mentornya, jadi ajak-ajakan kakak tingkat biasa. Tapi dari sana Mhm. aku jadi, "Oh iya, tahu lomba ini, lomba dari ITB, dari UI." Terus aku pikir, "Oh ya udah, gak apa-apa dicoba aja." Dari situ sih, Tik, karena ajakan, terus ada temen juga yang bersedia buat kita nih mau run bareng lomba ini. Oke, karena yang pertama pernah ngerasain euforia kemenangan, terus kayak ketagihan gitu ya, Mbak, ya. Asik Betul. juga ya ternyata. Jadi buat teman-teman nih yang sekarang ikut lomba tapi belum pernah menang, sabar guys. Sekalinya ngerasain euforia kemenangan itu, bisa sekali lomba tuh bisa 5 lomba diikutin mungkin. Betul. Bahkan aku ada 1 bulan yang setiap minggunya itu lomba terus, Tik. Buset, udah anak Tekim lomba terus, organisasinya juga 3. Wah, Iya. udahlah Jadi ini kayaknya mengorbankan waktu tidur banget ya, Mbak. wah, betul banget. Jadi waktu itu tuh ada di minggu pertama aku lomba iChallenge di UB, tapi kebetulan itu online. Terus yang kedua itu aku ke Bali buat ikut lomba dari Pertamina, terus yang ketiga aku ke Cepu buat ikut lomba juga, dan minggu keempat aku ke Jakarta. Ah, Bener-bener udah mah ini udah keliling udah ini mah. Berarti dari situ setelah dirangkum nih, Mbak, Mbak kan ikut lomba, dapat prestasi, terus mhm, ikut organisasi, dapat pengalamannya. Berarti kan di organisasi itu juga kayak ada kegiatan program-program sosial gitu kan, Mbak, kayak program ada. yang sesuai dengan bidangnya itu. Berarti ini kan masuk ya ke persiapan Mbak yang mau jadi Mawapres. Sebenarnya nih kita mulai dari awal dulu. Mbak tahu Mawapres itu dari mana? Apakah dari dosen dulu yang ngasih tahu kayak misalnya, "Mutia kamu cakep loh kalau bisa ikut Mawapres, prestasi kamu banyak bla 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 bla," gitu atau gimana? Itu ada itu ada dan awalnya dari himpunan mahasiswa teknik kimia, dia awalnya tuh buka kelas Mawapres namanya, Tik. Nah, yang Widih, tertarik wah boleh keren nih banget isi ya. form, Heeh. tapi kata anak yang pegang acara tersebut, memang ada beberapa dosen yang menunjuk 2 sampai 3 anak, seperti itu, sebagai perwakilan teknik kimia, salah satunya aku. Dari situ sih mulainya. Berarti dari situ terus Mbak Mutia udah mulai nyiapin diri kayak udah tahu persiapannya apa aja, dan kalau teman-teman masih belum paham berarti persiapan di Mawapres tuh sebenarnya kurang lebih tuh ada capaian unggulan, terus juga ada gagasan kreatif ya, Mbak, ya?
Betul. Untuk di unggulan itu kan berarti ada prestasi-prestasinya yang tadi udah Mbak sempat jelasin tadi itu ada prestasi banyak. Terus juga di gagasan kreatif, aku pengen tahu di gagasan kreatif Mbak tuh boleh gak sih Mbak tentang apa itu? Boleh. Jadi waktu itu tuh aku mau buat teknologi, karena kita teknik kan. Iya bener. Nah, waktu aku di universitas itu tuh pada buat aplikasi, misalnya FPP atau enggak FPP waktu itu enggak sih, enggak buat aplikasi, tapi kedokteran waktu itu sempat buat aplikasi, terus ada beberapa fakultas juga. Nah, tapi karena aku teknik, aku mau buatnya teknologi gitu, Tik. Pokoknya yang pokoknya yang teknik banget gitu ya. Iya, yang karena memang harus selintas sama jurusan kita. Jadi waktu itu aku buat Terumpet namanya. Itu Terumpet Teknologi Membran Ultrafiltrasi Sampah Plastik PET Pengolahan Limbah Industri untuk Penyediaan Air Bersih sebagai Perwujudan Pembangunan Keberlanjutan. Ti. Ini udah teknik sama kimianya lagi. Betul. Udah sangat complicated ya teman-teman. Teman-teman mungkin ini tidak perlu dipertanyakan karena kita juga kayaknya nggak bakalan ngerti gitu ya. Tapi Atik yakin ini pasti keren banget karena Kak gagasan ini bisa membawa Mbak untuk jadi mawapres seundip, guys. Berarti persiapan Mbak untuk jadi mawapres itu dimulai dari nyiapin prestasi yang kemarin ya, terus Enggak. dipukulin. Nomor Atau dari satu mana itu dulu nih? tekad. Tekad. Saya juga Iya. pinter. Coba dong aku mau tanya dong, itu gimana berarti persiapan Mbak dari awal banget tuh? Kalau menurut saya ya, persiapannya itu satu tekad, kedua seleksi prestasi yang udah diikutin. Kayak misalnya nih, aku udah ikut lebih dari 10 lomba. Kita nggak bisa masukin 10-10-nya ke dalam capaian unggulan, tik, untuk kategori lomba kayak gitu. Karena dari 10 itu kita cuma bisa masukin 4 untuk satu kategori. Jadi kita harus seleksi tuh dari 10, oh mana sih kira-kira yang nilainya akan lebih tinggi. Terus 6-nya lagi gimana? Kita bakal isi dengan kategori lain. Misalnya seperti hasil karya, contohnya kayak haki, terus juga ada paten. Cuman paten itu sebenarnya agak mustahil karena paten juga perlu waktu beberapa tahun untuk jadi patennya, seperti itu. Yang Oke, ketiga berarti. Mhm. Yang ketiga, pastinya buat gagasan kreatif yang baru dan belum pernah dilombakan. Misal kamu udah pernah menang lomba nih, juara satu tentang aplikasi A. Kamu nggak bisa buat itu untuk menjadi gagasan kreatif. Karena kalau ketahuan, kamu pasti didiskualifikasi seperti itu. Yang keempat, ketika gagasan kreatifnya itu udah jadi, kita harus desain posternya itu sendiri. Dan itu pasti cukup memakan waktu kan, nggak mungkin sehari jadi posternya karena pasti kita pengen yang terbaik kayak gitu. Dan yang kelima harus melatih bahasa Inggris, karena walaupun nanti gagasan kreatif tidak dipresentasikan dalam bahasa Inggris, tapi akan ada istilahnya impromptu dalam bahasa Inggris, seperti itu. Waduh, berarti banyak banget ya ternyata Mbak persiapannya. Hati kira tuh yang kayak udah ngumpulin lomba terus, terus tinggal dijadiin capaian unggulan. Terus salah satunya bisa kita seleksi yang paling baik bisa jadi gagasan kreatif. Ternyata gagasan kreatif itu harus fresh from the open ya. Pokoknya nggak boleh dilombain kemanapun. Pokoknya nggak boleh disebarluaskan kemanapun. Intinya itu fresh from the open. Benar, Nah ini mah udah pressure tingkat tinggi nggak sih Mbak seharusnya. Tapi Mbak iya. bisa survive. Dan juga ya, Tik, gagasan kreatif itu bukan yang diharapkan dari gagasan kreatif itu bukan inovasi kita aja, tapi Berarti apa dong? bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan di daerah. Contohnya Oke, nih, berarti tipsnya. jadi gini, misal tadi aku buat teknologi membran untuk filtrasi kan, tapi mau ditaruh Mhm. di mana? Di Indonesia kah? Di Amerika kah? Di Semarang kah? Di kota kah? Kota Semarang kah? Kota Jakarta? Kita harus jelas titik yang kita ingin selesaikan permasalahannya itu apa. Seperti itu, Tik.
Oke, berarti nggak cuman inovasinya, tapi juga harus kejelasannya ya, Mbak? Mau taruh di mana? Betul, penyelesaian permasalahannya. Contohnya kayak gagasan kreatif aku itu untuk menyelesaikan masalah di kawasan industri candi di Semarang, seperti itu. Berarti gini, Mbak, inovasinya apa, tujuannya, dan di mana? Kebalik malahan, Tik. Oh, kebalik, kebalik. Permasalahan di tempat tersebut apa, yang Mhm. beneran terjadi real. Jadi kita nggak boleh ada-adain setelah kita bikin inovasinya. Jadi Masalahan. ya, jadi permasalahan di daerah tersebut apa, terus inovasi kita apa untuk menyelesaikannya. Lalu mitra penting yang dapat membantu kita menyelesaikan permasalahan tersebut apa. Misalnya dari kementerian kah, atau dari sana ada bantuan, misalnya organisasi Karang Taruna, BUMDes, dan lain sebagainya. Itu sebagai mitra penting, supaya apa? Wah, gagasan kreatif kita ini memang bisa menjadi gagasan benar-benar terrealisasi setelahnya, seperti itu. Oke. Oke, oke, paham, paham, Mbak. Yang pertama tuh kita harus tahu dulu kan permasalahan di daerahnya itu apa, kemudian Mhm, juga inovasi yang kita punya untuk, solving problem itu apa, terus mitranya nanti yang dapat membantu itu siapa gitu. ya, Oke, biar nanti kesannya itu biar, kalau misalnya Mbak udah ngejalanin itu biar kejalan dengan baik gitu kan, karena kan nggak mungkin kan kita juga ngejalanin itu sendirian. betul. Dan di gagasan kreatif kan memang pasti ada analisa sosial, ekonomi, lingkungan. Nah, dari situlah kita harus satu padukan supaya memang orang yang baca gagasan kreatif kita, wah iya, memang ini bisa terjadi. Bukan kita mau buat buat apa ya, buat sesuatu yang agak mustahil terjadi itu tuh bukan. Ini yang kita mau jadi gitu. Oke, kalau di PKM itu PKM GFT ya, Mbak? Nggak kayak Nah GFT ya, ya? jangan jangan seperti gagasan futuristik, tapi Iya, lebih ke arah KC, karsa AC. cipta. Mhm. Oh, yang Namun dengan logik-logik aja deh gitu? ya, namun dengan mitra penting perbedaannya. Oke, oke, paham, Mbak. Oke, Mbak, selanjutnya nih, berarti kan dari persiapan yang udah Mbak siapin tuh, yang tadi banyak banget ternyata yang Atik kira sangat amat simpel dan ternyata, oh my God, ternyata sebanyak itu. Ya, Hiruk-pikuk yang Mbak alamin selama nyiapin persiapan tuh ada nggak sih Mbak kayak plot twist nih, ternyata tiba-tiba kayak begini gitu. Ada nggak sih Mbak? banyak banget sih, Tik. Gimana, gimana? Aku mau tahu nih, mungkin teman-teman dari Mbak juga pada mau tahu nih. Wah, jadi kan tadi aku sempat mention ada kelas Mawapres di himpunan kan. Iya. Ternyata mereka pun tidak sepaham itu tentang Mawapres. Loh, berarti gimana dong itu? Jadi mereka di himpunan kita tuh ada brankas Mawapres. Jadi Mawapres teknik kimia sih, bukan fakultas. Itu dikumpulin supaya jadi referensi. Nah, ketika sampai ke angkatan 2021, aku dan teman-teman yang dapet itu membuat sesuai referensi dong, bener gak, Tik? Benar-benar Mbak. Dan ternyata itu salah, ada kesalahan format, isi keseluruhan. Jadi dari situ tuh agak mendapatkan banyak revisi lah di fakultasnya. Berarti beda-beda ya kriterianya dari departemen, fakultas, universitas itu beda-beda ya Mbak? Iya, jadi kemarin waktu di departemen, aku tuh lebih fokus ke risetnya. Jadi supaya teknologi ini jalan, komposisinya, komposisi membrannya itu seperti apa, terus cara pembuatannya seperti apa. Sementara yang diminta di gagasan kreatif itu tidak seperti itu. Dia nggak fokus ke riset, tapi fokus ke aplikatif dan implementasinya. Mmm. Action-nya ya yang lebih fokus ya? Iya. Jadi riset itu sebagai penunjang aja, bukan jadi faktor penting. Kalau lomba kan kadang itu jadi faktor penting kan riset itu. Iya, benar benar.
Karena itu jadi dasaran teori gitu loh, kayak ini dari mana kamu punya statement yang seperti ini gitu kan, Mbak? Iya. Nah, karena itu banyak revisi, maka poster aku juga banyak revisinya dong. Iya juga ya, udah poster susah, banyak. Nah, itu sih yang cukup memakan waktu. Mungkin aku pernah sampai gak tidur kali ya, karena persiapan dari FT ke universitas itu singkat banget waktunya. Waktu itu berapa lama tuh, Mbak, waktunya itu? Kalau nggak salah 5 Mingguan ya? hari 5 hari, tapi kita tuh Nggak disuruh sampai seminggu. eksplorasi sendiri. Kita disuruh eksplorasi sendiri, jadi nama Turumpet itu juga jadi di H-2, terus bikin poster segala macemnya, revisi mitra penting dan tempatnya juga, itu sekitar jadi di jam 4 pagi di hari, Pilmapres, di Buset, hari seleksi. itu Hamin 4 jam ya? Eh, Itu jam jam 4 4 pagi, berarti. jadi kita udah baru tinggal 3 jam lagi berangkat ke Salatiga waktu itu. Sumpah ini mah udah another level banget ini mah udah. Ternyata A sebanyak ak itu ya, Mbak. Terus selain itu apa lagi, Mbak? aku sih akuin bahwa hiruk pikuk Mawapres ini lebih sibuk dari sepanjang aku lomba. Ini yang paling sibuk sih, Tik. Tapi ya terbayar lah ya, Mbak, jadi mawapres itu. Mudah-mudahan. Berarti selain poster, Mbak, ada kejadian apa lagi tuh? Nah, di Salatiga tuh, Mbak, di Salatiga. Wah, Apain itu aja tuh? ada juga. Mungkin tapi aku cerita yang FT dulu kali ya. Iya, boleh. Gimana tuh, Mbak? Waktu di FT itu, kita bahasa Inggris kan, ada seleksi bahasa Inggris juga, penilaian bahasa Inggris. Nah itu Ada bahasa Inggrisnya juga. iya, kita dari awal tidak tidak dikasih tahu awalnya. Jadi di hari H dikasih tahu, "Oh ya nanti seleksi bahasa Inggrisnya interview." Untungnya, Mbak, waktu kemarin yang di ITB itu bahasa Inggris ya? Ya, itu ada juga lah, jadi lumayan kelatih kan bahasa Inggrisnya, daripada yang sama sekali nggak pernah Hmm, menyentuh, kayak gitu. benar, benar, benar. Terus gimana, Mbak, di FT? Nah, di FT tuh waktu di interview, kita ditanya, awalnya sih dari nama dulu, ya pokoknya awalnya ringan-ringan dulu lah, habis itu nanti kayak ditanya, "Oh ya emang kenapa kamu mau jadi Mawapres? Harapan ekspektasi kamu apa ketika jadi Mawapres? Terus inovasinya dan apa aja yang dibawain." Terus setelah selesai seleksi itu, aku sempat, bincang-bincang jugalah sama Pilmapres FT yang lain, dari fakultas dari teknik perkapalan. Itu karena dia dari desa kecil, dia ditanya gini, Tik, "Oh ya kamu dari desa ini kira-kira sebagai mahasiswa inovasi yang kamu bisa implementasikan di desa kamu apa?" Tapi pakai bahasa Inggris ya ini semua. Tapi kakaknya itu bikin inovasinya di desanya dia atau di desa yang lain? Beda, tidak ada hubungannya. Waduh, Jadi kaget gitu loh. Sebagai mahasiswa kan itu waduh. sebenarnya general kan, kayak permasalahan di desa Iya. kamu apa ditanya kayak gitu. Untungnya kemarin aku bukan dari desa sih, jadi aku ditanyanya lebih ke kegiatan, terus lebih ditanya di lomba gitu. Teman-teman yang mau jadi mawapres yang dari desa siapkan diri ya, teman-teman. Iya, itu bener sih, harus dipersiapkan sih, Nah, prinsipnya adalah we never know. betul. Oke, berarti lanjut habis bahasa Inggris apalagi tuh, Mbak? Mungkin yang tingkat universitas kali ya? Gimana itu? Kalau tingkat universitas itu bahasa Inggrisnya bukan interview, jadi itu Terus beda, kita impromptu. impromptu Awalnya tuh kayak gimana tuh, Mbak? kita dikasih waktu 7 menit dan kita harus berbicara tentang apa aja, kamu sebagai mahasiswa gitu, Jadi kayak bebas gitu. Misalnya tentang SDGs kah atau apa-apa gitu. bebas. Nah,
Setelah itu karena kurang puas mungkin jurinya, jadi dia mau minta kita di malam hari banget, itu sekitar jam 9 minta untuk ada FGD. Ya Jam 9 memanglah tuh banyak posisinya Mbak udah mau istirahat? iya, aku ah, udah lelah. Udah Memang banyak hal seharian yang kan? tidak iya, Jam 9-nya dipanggil lagi buat FGD. Itu Mbak masih bisa FGD dengan tenang, khidmat. wah udah agak banyak pikiran juga sih, tapi memang mau nggak mau harus dilewatin kan, gitu sih. Benar-benar perjuangan banget ya Mbak. Berdarah-darah lah ini, berkeringat-keringat sudah. Betul, Berarti dari fakultas, terus lanjut ke universitas. Berarti Mbak habis itu baru ke Salatiga ya Mbak? bukan, jadi seleksi Pilmapres universitas itu di Salatiga, bedanya di situ. Kan kalau FT di Hmm. dekanat kan? Iya benar. Ya, kalau universitas itu di Hotel Wahid Salatiga. Hmm. Dan diadakannya 2 hari, jadi kita nginep sehari. Hidup sehari itu pun jam 9 malamnya ada panggilan lagi buat FGD. Nah itu, jadi ya lumayan berasa lah. Berarti ini tips buat teman-teman di rumah ya nih Mbak. Berarti harus siapin tekad, fisik, mentalnya. Ya kan Betul, Mbak, kesiapannya. Harus terabas abis deh pokoknya diminta ngapain, ada challenge apa, terabas abis gitu. karena banyak hal yang tidak terduga juga bisa terjadi dan kita juga sebagai mahasiswa tidak bisa protes kan dengan sistem, ya udah, harus jalanin. Udah kita mah manut aja ya Mbak. Tuh. Berarti kegiatan yang pernah Mbak ikutin buat bekal jadi Mawapres ini itu berarti yang pertama kan prestasi ya Mbak untuk di capaian unggulan. Terus selain prestasi yang Mbak bilang diri saat itu kan pasti ada juga pengalaman organisasi kan Mbak. Karena di capaian unggulan itu kan ada 7 macam ya atau 7 jenis ya Mbak ya. Ya, Terus kemudian gagasan kreatifnya juga. Kalau dari selain 2 hal itu, Mbak ada bekal lain lagi nggak sih yang disiapin buat jadi Mawapres? mungkin variatif dari capaian unggulan kali ya. Variatifnya kayak gimana tuh Mbak misalnya? Misalnya, jadi gini ya teman-teman, kalau kita mau masukin capaian unggulan itu, kita maksimal cuma bisa masukin 10 sertifikat. Dan tadi kan aku Hmm. udah bilang juga satu kategori itu cuma bisa masukin 4. Nah, kalau kita masukin 4 organisasi, 4 lomba, 2 pembicara misalnya, akan lebih baik supaya ya 4 lomba, 1 organisasi, terus ditambahin yang lain, misalnya volunteering atau aksi kemanusiaan kayak gitu. Haki, pembicara, moderator, itu bisa juga dimasukin. Oh, jadi kalau cuma satu variasi doang ya kayak misalnya, cuma 3 doang, itu kayak kurang gitu ya Mbak ya? Ya, Betternya diisi. dan juga kita harus perhatikan nilainya juga sih. Jadi tuh untuk capaian unggulan kita ada tabel. Tabel nih, misalnya nih Atik juara 1 LKTI nasional. Nah, itu kita harus perhatikan juga kayak nanti, oh ya nilai range-nya sekian, seperti itu. Kalau organisasi juga, kamu misalnya masih tahun pertama pasti jadi staf kan? Apa kamu udah ada yang jadi ketua bidang nih? Wah, belum dong Mbak. Baru masuk udah jadi ketua bidang. Ya bisa aja Kak. Ya makanya nggak mungkin kan. Aku waktu Gak mungkin. waktu tahun pertama aku kan juga banyaknya di staf. Aku ada 3 staf. Mhm. Nah, nanti kamu bisa cek sendiri teman-teman di pedomannya bahwa kalau staf itu mohon maaf nilainya 0 kayak gitu. Berarti kayak ketua, bendahara, sekretaris, kepala bidangnya gitu-gitu ya, Mbak? Ya, itu sih kira-kira yang harus perhatikan lebih lanjut. Jadi Mbak itu, ngebaca dulu panduan capaian unggulannya seperti apa, kayak tadi tuh ada 7 jenisnya, 7 bidangnya, dan satu bidang itu maksimal diisi 4. Jadi Mbak seleksi lagi ini prestasi-prestasi yang sudah Mbak punya, kira-kira masuknya di bagian mana.
Kemudian kalau misalnya ada bagian yang kurang dan masih ada waktu untuk bisa diisi, Mbak nyari lomba untuk atau kegiatan yang bisa ngisi capaian itu gitu ya, Mbak, ya? Iya, tapi biasanya kalau untuk dengan periode singkat itu, udah bukan lomba sih, mungkin melengkapinya dengan yang lain karena kan kalau lomba, pendaftarannya bisa 1 bulan, terus Iya bener sih. ada seleksi juga dan lain sebagainya gitu. Dan misal udah menang dalam 1 bulan pun, kita harus nungguin sertifikatnya, kalau nggak bisa dimasukin kan. Oh iya ya, karena di capaian unggulan tuh harus ada buktinya kan ya, Mbak, ya? Deskripsi. Betul. Semangat Nah ya, sehat-sehat teman-teman Mawapres. nah aku mungkin mau share sedikit kali ya, kalau untuk di FT, capaian Boleh, Mbak. unggulan yang aku masukin itu 10, 4 kompetisi, 5 1 sampai 4 itu kompetisi, terus ada 1 organisasi, ada 2 haki, 1 penghargaan, ada 1 pembicara, sama 1 sertifikat relawan, itu sih. Mbak udah punya 2 haki. Udah ada Waktu itu dari semester wisudaannya. berapa dong berarti punya hakinya? Semester 4 udah punya 2. Gila, mulainya dari semester 3, semester 4 udah punya 2 haki, guys. Wah, keren banget sih, Mbak. Tapi haki ini setahu atik difasilitasi juga nggak sih, Mbak, sama Undip? Wah, kalau itu sih saran aku tergantung. Kalau Tergantung ya? fasilitas Undip, kamu mau pakai itu buat apa? Kenapa? Karena walaupun fasilitasi Undip, nanti tuh ada surat di mana itu atas nama Undip. Jadi kamu kayak sub nama gitu. Bukan sub nama sih. Ya intinya ada ini ya, Mbak, keterangan dari Undipnya gitu? Iya, kayak nanti tuh yang pemegang hak ciptanya Undip juga Undip. iya. Jadi saran aku sih mendingan coba cari buat sendiri dulu aja, supaya nanti kan hak ciptanya atas nama kamu dan tim secara tunggal. Oke, berarti Mbak kemarin ngajuinnya secara pribadi ya, Mbak, ya? Iya, Ini juga buat da teman-teman, silahkan diperhatikan ya berarti teman-teman. Kalau mau tanya-tanya masalah haki, tanya langsung sama Mbak Mutia, nanti IG-nya bakalan aku spill. Jangan lupa di-follow. @Mutiara Tawita. Buset, langsung dikasih tahu, guys. Oh enggak, tapi gini, aku ada juga yang mau aku kasih tahu. Kan kamu Gimana tuh, tanya Mbak? nih, aku ada 2 haki, emang hakinya apa aja, ya kan? Pasti juga penasaran. Iya, bener. Apa aja tuh, Mbak, hakinya? Haki aku itu satu, ada yang lomba tijar aku, satu lagi ada yang tentang PKM. Jadi PKM itu aku hakiin. Oh, ternyata PKM tuh bisa dihakiin ya, Mbak? Malah wajib sebagai luaran nanti, Tik. Wah, ini bisa jadi ini nih buat teman-teman di rumah nih bisa jadi modal. Ya kan, Mbak? Jadi buat teman-teman kalau bingung, kalau pengen ngehakiin atau apa tuh, mulailah dari PKM. Siapa tahu di PKM itu lolos pendanaan, ya kan, Mbak? Pasti dilancarin tuh, tinggal dihakiin aja gitu. Iya, jadi nanti setelah dapat pendanaan, kita bisa berhaki karena kan jadinya biayanya dari pendanaan kan, kayak gitu. Nah, udah ini mah sekali Terus mendayung 2, 3 pulau terlampaui ya, Mbak. iya, terus haki yang tijar itu juga aku udah masukin aku submit, nggak bisa dimasukin sertifikatnya ke kompetisi. Jadi pilih salah satu, Tik. Hmm. Oh, berarti nggak bisa ya? Jadi satu ajang itu, walaupun kita udah hakiin, tapi juaranya kita taruh di penghargaan, terus hakinya kita taruh di apa namanya, Mbak, berarti itu Kompetisi. kompetisi itu nggak bisa ya? Iya, Harus makanya itu satu. yang kadang bikin orang salah paham. Kalau misalnya Hmm. dihakiin bisa masuk, terus kompetisi bisa masuk, terus masuk ke penghargaan juga, karena kan PKM, misalnya PKM, itu kan juga bakal dapat sertifikat kan. Itu namanya Iya hibah, benar. hibah pendanaan itu masuknya ke penghargaan.
Kamu nggak bisa masukin ketiga-tiganya, kalau enggak, nggak usah ikut kompetisi yang banyak dong, nggak usah secapek itu dong. Nah itu sih bedanya, harus diperhatiin. Oke. Berarti satu untuk satu gitu ya? Nggak bisa satu untuk Betul. semua? Kalau Oke, lomba A, makasih ya kamu Mbak. pilih mau kompetisi kah, atau mau di-CO-in Kak, mau dihakiin kah, itu. Intinya kita pilih, kita seleksi yang mana yang kira-kira bobot nilainya paling gede gitu ya Mbak ya? Betul. Makanya Oke, itu ya kalau teman-teman. kalau saran aku untuk mahasiswa baru, coba lebih aktif sih. Karena kan kalian juga offline-nya lebih cepat kan, dari awal semester satu. Karena kalau kalian banyak prestasi, kalian bisa seleksi. Tapi kalau prestasi kalian terbatas, seleksinya lebih susah gitu. Lebih baik bingung milih prestasi masuk mana daripada bingung ini harus bisa dipaksain masuk mana gitu ya? Atau bingung karena kosong. Iya, itu lebih nggak enak sih Mbak. Oke. Ya itu. Berarti kalau kita lanjut nih Mbak, aku masih belum terlalu nangkep sih Mbak ya, karena kan aku belum pernah daftar Mawapres juga karena aku masih maba gitu ya. Alur kegiatan Mawapres itu berarti seperti apa Mbak? Sebenarnya dari awal sampai akhir. Alurnya itu kalau dari teknik kimia, itu ada seleksi departemennya. Terus jadi nanti CU sama gagasan kreatif itu kita dinilai dari ketua departemen, terus dosen kemahasiswaan, yang seperti itu. Terus lanjut ada seleksi berkas administratif FT. Itu online aja sih, isi form gitu. Terus lanjut ada seleksi Pilmapres FT, berlangsung 1 hari di dekanat, sama kalau misalnya udah lolos, nanti kan pasti dari fakultas banyak kan yang mengajukan. Karena kita aja ada 12 jurusan. Nanti yang masuk ke universitas itu cuma satu tip. Jadi yang juara satu bakal lanjut ke Mapres universitas, seperti itu. Lumayan panjang juga ya Mbak ya prosesnya ini. Lumayan sih, lumayan padat kalau tahun lalu. Tapi kayaknya karena tahun ini juga sedikit berbeda ya sistemnya. Betul. Jadi Atik di sini nanyain berdasarkan pengalaman dari Mbak Mutia dari tahun sebelumnya. Mungkin buat teman-teman di rumah ini cuma buat jadi modal bayangan awal ya Mbak Mutia ya. Dari alur kegiatan, dari awal sampai akhir, dari nggak kebayang jadi tiba-tiba Mawapres se-Undip. Terus Mbak tadi bilang kayak ekspektasi apa yang kamu punya buat jadi Mawapres gitu kan waktu wawancara kan. Nah, aku mau nanya nih sama Mbak, ekspektasi dan realita yang terjadi selama mengikuti rangkaian Pilmapres itu apa Mbak? Saya nih Mbak berekspektasi kayak, ah kayaknya bakal susah banget sih Pilmapres ini. Ternyata kayak, oh enggak kok, lancar-lancar aja gitu misalnya. Atau kayak gimana nih Mbak? Hmm, kalau aku sih pada Pilmapres FT ya, ekspektasi aku tuh rangkaian seleksinya nggak akan seserius itu. Karena kan kita masih satu fakultas juga, terus aku pikir nggak akan digali sedalam itu. Tapi realitanya Pilmapresnya lumayan ketat sih, antara FT dan universitas ya, menurut aku itu cukup ketat. Terus pada penilaian capaian unggulan juga kita masukin sertifikat, tapi kita bakal ditanya banyak banget, harus mempresentasikan capaian unggulan tersebut. Misalnya kita juara satu, nanti akan ditanya, "Oh, berapa tim yang daftar?" Nah, kita udah harus tahu tuh. Misalnya lombanya udah setahun yang lalu, kita harus tetap jaga-jaga, harus ingat. Terus universitasnya apa aja yang daftar? Apakah Undip semua kah? Atau ada UGM, atau ada universitas mana? Terus ditanya juga, apakah ada publikasi pemenangnya? Ada nggak? Kayak, "Oh ya, tim kita nih juara satu," kayak gitu. Terus tanya lagi nih, apa website resmi penyelenggaranya? Ada nggak? Apa jangan-jangan lombanya kurang terkenal, atau kurang terpercaya, kayak gitu. Nah, nanti di-list. Terus ada juga yang pertanyaan kaget, itu ada nggak list nama-nama yang mengikuti lomba tersebut?
Bayangin yang ikut ribuan. Misalnya ribuan itu terus diseleksi lagi jadi beberapa tim. Itu harus tahu semua gitu. Ada Iya, datanya gitu, Mbak. kayak Wah, misalnya namanya, misalnya ada nama timnya, finalis kan biasa ada nama tim, itu memang biasa dipublikasiin. Tapi kalau nama anggota tim dari tim tersebut, itu biasa diminta juga kalau ada. Jadi bener-bener segali itu. detail itu. Nah, Berarti itu masuknya di ini ya, Mbak ya. Maaf ya, Mbak motong. Itu masuknya di lampiran capaian unggulan ya. kalau untuk FT, kita tuh memang cuma bisa masukin sertifikat di formnya. Jadi itu bakal kita presentasiin sendiri. Oh, Tapi berarti kita kalau nyiapin file lain ya, Mbak ya. tapi kalau untuk universitas, kita memang udah harus dalam bentuk PDF yang mencakup kategori kita apa, prestasinya apa, deskripsi kegiatan, terus ada lampirannya. Misalnya kita waktu itu aku masukin sertifikat PKM di universitas karena aku nggak jadi pakai haki itu. Jadi ya setelah FT nanti pasti ada lah yang diperbaikin di universitas. Jadi di universitas aku malah pakainya sertifikat pendanaan PKM, itu aku lampirin, oh ya udah proposalnya kayak gimana, aku submit juga, kayak gitu. Berarti masih banyak juga ya prosesnya ini dari fakultas ke universitas. Ekspektasinya yang kayak ngira nggak bakalan sedalam itu ternyata digali banyak dalam bahkan sampai ke orang-orang yang ikut juga dicari tahu gitu ya Mbak. Betul. Terus kayak misalnya, Dan oh ini masih ternyata ada change ya. ya, dan kayak Gimana misalnya tuh Mbak? yang daftar itu cuma Undip, UNES, Polines. Nanti bakal dikategorikannya regional, bukan nasional. Dan itu kan nilainya pasti lebih kecil kan? Oh iya 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 benar-benar. Berarti oh iya Mbak kemarin juga aku sempat dengar kan katanya kalau di Mawapres ini walaupun itu ternyata si penyelenggara lombanya ini ngeklaim tingkat nasional gitu. Tapi yang ikut itu cuman dari Undip, UNES, Polines gitu. Berarti itu masih masuk ke regional gitu ya, Mbak ya? Betul. Masuk apa sih namanya? Masih di Betul, regional. kabupaten. Apa kota tuh? Masuknya biasanya regional sih kalau kayak gitu. Atau biasanya tuh tergantung kebijakan juri di yang menilai. Tapi ya hati-hati aja. Untungnya ini tuh gak harus finalis aja sih, take yang daftar juga bisa misalnya nggak lolos jadi finalis itu juga termasuknya ke dalam kategori peserta lomba. Jadi walaupun misalnya dari Bali gitu, misalnya Bali, Semarang, sama dari Bogor gitu. Walaupun itu yang dari Bogornya nggak ikut, tapi ada Bali sama Semarangnya, tapi yang dari Bogor masih tetap dihitung ya, Mbak ya? Itu kalau dia misal mengundurkan diri ketika jadi finalis, ya itu masih tetap dihitung, kayak gitu. Hmm. Yang penting Oke, oke, intinya paham. Jadi tuh buat teman-teman. kemarin dari banyaknya peserta, ada 3 yang di luar. Misalnya kalau nasional berarti 3 universitas minimal di luar regional, kayak gitu. Hmm. Jadi 3 ya, Mbak ya? Ya, Oke, jadi itu buat acuan juga nih buat teman-teman di rumah. Kalau punya prestasi itu silakan dicek dulu nih. Sekarang kita buka arsipan kita ya, teman-teman. Ini ikut lomba apa, di mana, universitas apa aja yang ikut, pesertanya berapa. Nah, itu. Bila perlu tuh kalau ada yang bisa tuh nama-nama jurinya gitu. Kan kita nggak tahu betul. tiba-tiba ditanyain nama jurinya kan, Mbak. Aku waktu itu ada masukin Pertanyaan pembicara gimana, Mbak? juga. Waktu itu aku Mhm. masukin pembicara juga dan diminta daftar nama ikut. Jadi harus gali lagi lebih lanjut. Tapi waktu itu Mbak udah langsung nyiapin datanya atau belum waktu itu? Kalau untuk universitas itu wajib, udah harus siapin. Tapi kalau Mungkin karena waktu di itu ya. iya, tapi waktu di Mungkin karena itu di fakultas fakultas ditanyain ya, Mbak ya. bener. Tapi sebenarnya dia baik sih, mau ngecek sebenarnya, "Oh beneran nggak nih, apa nih anak ngada-ngada doang?" Kayak gitu.
Berarti di fakultas tuh kayak make sure, terus diarahin lagi prestasi kita tuh harusnya ini, kayak gini. Biar nanti ketika di tingkat universitas itu lebih matang dan lebih siap lagi ya Mbak ya persiapannya. Betul. Oke, tapi aku pengen tahu deh Mbak, perbedaan sebelum dan sesudah jadi mawapres tuh apa sih? Atau Mbak ngerasa kayak enggak biasa-biasa aja gitu? Atau ngerasa beda gitu? Kalau yang sampai dikenal banyak orang banget itu enggak sih, tapi sebelum jadi Mawapres tuh, dari diri aku sendiri lebih fokus ke akademik, lomba, projek, atau penelitian dosen. Tapi sekarang setelah jadi Mawapres tuh lumayan dapat banyak kesempatan sih untuk membangun relasi sama orang-orang di industri. Karena kan harapan aku setelah lulus juga masuknya ke industri besar tersebut kan. Jadi, ya mudah-mudahan bisa jadi curi start lah istilahnya. Jadi awalnya tuh Mbak cuma fokus akademik ya kayak lomba, organisasi, laprak kimia yang banyak itu. Iya, Ya kan Mbak? Sekarang karena pas jadi jangan mawapres nambah lagi. betul, karena jangan sampai karena kita ikut lomba, akademiknya kita loss, malah IPK-nya jelek itu jangan sih, sayang. Karena menurut aku Bener Mbak. akademik tuh tanggung jawab, lomba itu tambahan, gitu. Tapi sometimes susah sih Mbak. Orang-orang tuh kayak untuk ngebalance antara belajar dan lomba gitu kan. Mungkin tipsnya ini sih, jangan ambil lomba di periode ujian, itu saran aku, Jangan ambil lomba di periode ujian. ya. Dengerin tuh teman-teman. Jangan kabur dari laprak pokoknya teh. Oke, berarti perbedaannya itu ya Mbak. Pas jadi mawapres banyak yang ngundang nih. Bukan, Mbak bilang tadi yang terkenal sih nggak terlalu, tapi itu terkenal sih Mbak. Banyak yang undang. Oh itu ya, Mbak Mutia yang dari Tekim itu. Jadi kita ajakin aja Mbak Mutia jadi pembicara. Lalu kayak sekarang nih di teknik industri. Iya, makasih loh udah diundang. Makasih loh Mbak, malah kami harus makasih ya mau sharing-sharing. Terakhir nih Mbak, Mbak tolong ajakin deh kayak misalnya aku mau minta ajakan atau motivasi dari Mbak gitu kayak ayo dong anak-anak teknik ikut mawapres walaupun tadi ternyata setelah dijelasin sama Mbak Mutia tuh seleksinya sangat amat ketat, banyak, padat gitu. Tapi dari benefit yang Mbak dapetin tadi yang Mbak bilang itu, apalagi bisa nyuri start untuk masuk ke industri besar gitu. Coba Mbak, kami mau minta motivasi. Tolong persuasifkan kami. Kalau menurut aku ya, Mawapres itu adalah ajang kompetisi untuk jadi lebih baik dari luar dan dalam. Jadi, memang untuk mahasiswa baru nggak harus, "Oh iya, aku jadi mahasiswa Undip karena mau jadi Mawapres Undip." Ya nggak harus. Tapi nanti selama proses kamu untuk jadi Mawapres, kamu bakal ditempa, dilatih, kayak misal tadi, "Oh, kamu kesusahan nih untuk manage waktu di akademik sama lomba." Nanti kamu bakal belajar, bakal jadi lebih kuat dengan pressure yang tadi kita udah dengerin juga ya bareng-bareng, itu sih. Dan menurut aku Mawapres ini bisa membantu kita untuk menjadi fresh graduate yang berkualitas. Itu Tik. Ayolah, kenapa Berarti nggak yang mau ikut jadi benar-benar. Mawapres? Kenapa Mbak? Kenapa enggak? Aku sekarang ini nggak mau ngajak, tapi aku mau kasih pertanyaan. Kenapa nggak coba jadi Mawapres? Nah, tuh teman-teman. Kenapa nggak mau? Iya, alasannya apa? Kalau ada 5 alasan nggak mau jadi Mawapres, ya udah nggak apa-apa nggak daftar. Tapi kalau nggak lebih dari itu, kenapa nggak daftar? Emang bayar? Kan nggak bayar ya kan? Misalnya karena masalah apa kira-kira orang nggak mau jadi Mawapres? Kita coba tanya Atik nih. Pertama, karena nggak berani ikut lomba. Sementara modal untuk jadi mawapres kan prestasi ya Mbak ya. Dicapai Oh, unggulan itu. boleh lah. Tapi Terus kan kalian yang yang masih kedua, semester bawah ini masih banyak waktu gak sih? Masih ada bener. 6 bulan. Coba aja satu dulu. Coba kalau misalnya memang pemalu banget dan belum pernah ikut aktif lomba di SMA gitu, bisa juga lomba individu aja, nggak apa-apa.
Yang penting kita naikin kepercayaan diri. Gak Atau harus coba langsung ajakin lomba, teman-teman ya, Mbak, ya? bener, gak harus langsung lomba dari besar banget, gak harus. Bolehlah coba lomba deket-deket dulu di Polines misalnya atau di UNES. Yang penting kita pupuk kepercayaan diri kita dulu. Dari situlah nanti kita bisa ikut lomba yang lebih besar, sampai yang paling besar gitu. Dari yang kecil, 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 sikit demi sikit jadi gunung ya, teman-temanku. Itu dari awal dalam bentuk PDF gitu, teman-teman. Jadi benar-benar persiapannya harus matang. Buat teman-teman yang masih punya waktu banyak gitu, misalnya kayak Atik angkatan 23 itu masih bisa banget siapin dari sekarang. Jadi bisa dicari lomba-lomba, kemudian kegiatan-kegiatan, atau mungkin bisa bikin karya yang bisa dihakiin gitu ya, Mbak ya. Betul. Terus juga improve nih bahasa Inggrisnya. Karena kan English itu bukan cuma untuk jadi mawapres doang ya, tapi di dunia kerja juga bahasa Inggris itu sangat amat penting. Terus yang terakhir itu adalah kenapa teman-teman nggak mau jadi mawapres gitu. Padahal banyak banget loh benefitnya dari Mawapres ini. Selain kita bisa nyuri start, kita juga bisa dapat nama. Kita udah bisa membumikan nama kita lebih dahulu dari ribuan orang-orang. Bayangin nih, misalnya teman-teman jurusan teknik industri atau teknik kimia nih, sama kayak Mbak Mutia sama Atik gitu. Ada berapa orang sih yang lulus di teknik industri dan teknik kimia per tahunnya, per bulannya, per semesternya? Dan kalau teman-teman jadi yang biasa-biasa aja ya, ya susah gitu. Sementara kalau kita jadi mawapres itu tuh udah bisa nyuri start duluan gitu. Kayak gitu ya Mbak Mutia ya. Mungkin dari Mbak Mutia ada yang mau tambahan lagi? Benar, dulu aku waktu mahasiswa semester 3 juga mikir gitu sih, bahwa teknik kimia bukan jurusan yang hanya ada di Undip, tapi ada dari universitas lain. Mungkin langkah kita jadi Mawapres ini bisa jadi salah satu pembeda antara kita sebagai fresh graduate dengan fresh graduate lainnya. Nah, teman-teman. Makasih banyak ya Mbak Mutia. Makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah mau dengerin. Bahkan dari awal sampai akhir atau mungkin ada yang skip-skip dengerinnya. Jahat sekali memang. Pembicaraan kita asik banget padahal ya. Buat yang mau nanya, boleh banget nih tanya di kolom komen. Terus kalau misalnya ragu atau gimana-gimana, bisa langsung kontak Kak Mutianya di Instagramnya. Nanti bakalan dicantumin Instagramnya. Terus aku nggak tahu teman-teman bakalan dengerinnya di bulan ini, bulan depan, atau tahun depan, atau kapanpun, karena podcast ini selalu terbuka untuk teman-teman. So, ini berdasarkan pengalaman dari Mbak Mutia, karena kan perubahan itu kekal ya, perubahan itu selalu ada. Jadi, jangan ragu untuk nanya langsung ke Mbak Mutia atau nanya di kolom komen, karena admin dari channel ini bakalan terus aktif. Bahkan senang banget kalau ada teman-teman yang nanya, dan Mbak Mutia juga open banget. Jangan ragu dan semangat untuk orang-orang di sini, calon orang sukses, calon orang hebat, calon mawapres nasional, membawa nama Undip, membawa nama keluarga. Amin, Asungkara. Semangat ya teman-teman. Makasih banyak Mbak Mutia, makasih banyak juga teman-teman. Karena kita udah selesai, jadi Atik ucapkan selamat berjuang dan selamat sukses buat teman-teman semuanya. Makasih ya Mbak Mutia. Iya, terima kasih juga Atik udah diundang ke podcast ini. Makasih. Mungkin Mbak Mutia juga mau ngasih makasih nih ke teman-teman di rumah. Betul, makasih ya teman-teman. Semoga apa yang udah kita bicarain tadi bisa bermanfaat untuk tahun depan, 2 tahun ke depan, untuk teman-teman yang dengerin. Sip. Semangat ya teman-teman. Semangat juga Mbak Mutia semester ganjilnya yang sekarang. Semangat juga kuliah praktiknya. Amin. Makasih, Atik. Makasih Mbak Mutia.